Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya sekitar 500 gram udang. Ini udangnya masih segar dan ukurannya lumayan besar. Pertama-tama di sini kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan gunting ya untuk memotong kepala, tangan atau kaki serta bagian ujungnya ini ya atau bagian ekor. Nah, ini kan ada seperti runcing ini kita buang. Nah, ekornya juga boleh kita gunting, boleh setengah juga boleh kita habiskan. Nah, kemudian bagian kepalanya ini ya, ada bagian otak. Nah, kita bersihkan karena kalau udang ini kotorannya itu berada di bagian kepala ya teman-teman. Nah, bisa kita pencet atau kita tarik dengan gunting ataupun tusuk gigi. Nah, jika udah seperti ini nanti tinggal kita cuci bersih dan akan saya siangi semuanya. Nah, ini setelah saya siangi semuanya udang, kemudian juga sudah saya cuci bersih. Jadi ini udangnya udah siap untuk kita olah. Oke, untuk udangnya ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan mempersiapkan untuk membuat bumbu. Saya gunakan ulekan. Pertama-tama bumbu yang kita gunakan adalah bawang putih sebanyak 5 siung ukuran lumayan besar. Nah, bawang putih ini kita boleh potong-potong kecil-kecil agar nanti mempermudah saat pengulekan atau penghalusan. Kemudian di sini saya juga menggunakan jahe. Ini jahe agak banyak ya untuk mengurangi aroma yang tidak sedap. Kemudian saya juga gunakan kunyit. Kemudian saya tambahkan 3 butir kemiri dan juga tidak lupa saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Dan terakhir di sini saya gunakan kaldu ayam. Ini saya gunakan yang Reiko ayam ya sebanyak 1 bungkus atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kita ulek atau kita haluskan. Jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya ini masih kering banget bumbunya. Saya tambahkan air. Nah, ini agar nanti bumbunya itu lebih basah. Kita ulek lagi untuk menyatukan antara air dan juga bumbu. Jadi bumbunya ini harus basah ya teman-teman, karena nanti saat proses pemasakan saya tidak menggunakan air sedikit pun. Dan agar nanti bumbunya ini benar-benar meresap di dalam udang. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit untuk airnya. Oke, ini udah mulai rata. Kemudian langsung saya masukkan tadi udang yang udah kita cuci bersih dan sudah kita siangi. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin gak mau pakai kulit atau kita benar-benar pingin bersih juga bisa ya. Jadi kulitnya dibuang, bagian kepalanya juga dibersihkan. Jadi benar-benar kita cuma menggunakan isi ya. Tapi kalau untuk resep atau menu ini memang lebih bagus menggunakan kulit ya teman-teman. Karena nanti hasilnya jadi lebih cantik dan lebih kokoh. Nah, ini kalau misalnya ulekan teman-teman nggak besar atau kecil, ini berarti bumbunya bisa disalin ke dalam wadah yang besar baru disatukan dengan udang. Nah, ini karena ulekannya besar dan cukup untuk menampung udang yang saya akan masak, jadi langsung kita masukkan di dalam ulekan. Nah, ini kita gaulkan dulu udang dengan bumbunya sampai merata. Nah, ini udah siap untuk kita masak. Di sini saya gunakan wajan atau kuali, langsung kita masukkan tadi udang yang udah kita balur dengan bumbu. Nah, untuk bumbunya ini sengaja lebih banyak ya, karena nanti bumbunya ini akan menjadi pengikat bumbu telur. Dan bumbunya ini enak banget loh teman-teman. Oke, udah bersih. Kemudian saya tambahkan 4 lembar daun jeruk. Kemudian 2 batang serai yang udah saya geprek. Nah, ini kita aduk dulu untuk benar-benar menyatukan bumbunya. Agar nanti bumbunya ini benar-benar meresap ke setiap udang yang udah kita bersihkan. Nah, kemudian di sini agar udangnya matang sempurna, kita akan tutup. Nah, di sini kita memasaknya menggunakan api kecil ya teman-teman untuk mengeluarkan air yang ada di dalam udang. Nah, setelah saya masak beberapa menit dengan api kecil, bisa dilihat ya, jadi udangnya tuh udah mulai merah. Kalau merah itu menandakan dia udah mulai mau matang ya. Jadi kulitnya berubah menjadi warna merah. Nah, ini tapi belum matang sempurna, jadi warnanya masih belang-belang. Ini boleh kita aduk dulu agar panasnya merata, jadi nanti udangnya juga matangnya bagus ya. Dan ingat, saat memasaknya ini jangan gunakan api besar karena nanti bagian kulitnya bisa hangus. Jadi seperti kita mengungkep ayam ya teman-teman. Ini aroma teman-teman, jadi aromanya tuh udah mulai naik. Nah, ini airnya baru sedikit keluar karena tadi baru sebentar kita tutup. Nah, nanti semakin lama kita menutupnya dan memasaknya menggunakan api kecil, airnya akan semakin banyak. Oke, ini akan kita tutup kembali. Kemudian kita diamkan kembali ya teman-teman sekitar 1 sampai 2 menit.
Nah, ini sekitar 2 menit kita tutup. Nah, jadi airnya tuh semakin banyak, air yang terkandung di dalam udang itu mulai keluar, dan itu yang nanti membuat udang ini menjadi lebih matang. Nah ya, bisa dilihat ya teman-teman, padahal tadi kita nggak kasih air sama sekali kan, tapi di sini ternyata udangnya mengeluarkan air. Dengan syarat tadi kita tutup dan kita masak dengan api kecil, jadi bagian bawahnya nggak hangus dan airnya juga akan keluar. Nah, jika airnya udah banyak seperti ini, teman-teman bisa punya pilihan apakah mau mengeringkan airnya atau dibiarkan masih tersisa sedikit seperti ini. Nah, ini udah mulai matang udangnya, barulah setelah itu saya tambahkan margarin. Ini sebanyak kurang lebih 3 sendok makan, bebas merek apa aja. Jadi di sini kita tidak menggunakan minyak sama sekali ya teman-teman, tapi nanti tampilan dari udangnya ini tetap cantik dan dia kayak glowing gitu ya, karena kita menambahkan margarin, atau boleh juga menggunakan minyak sedikit kalau misalnya stok margarin. Nah, untuk telurnya di sini saya menggunakan sebanyak 2 butir ya teman-teman. Tapi kalau kamu mau menggunakan lebih banyak agar nanti bumbunya itu lebih terlihat banyak, juga nggak apa-apa, misalnya menggunakan 3-4 butir telur. Nah, ini enak banget. Jadi buat teman-teman yang nggak mau atau kurang suka makan udang, teman-teman bisa makan telurnya dan rasanya tetap enak. Oke, nah ini kita buka lagi tutupnya, kita masak sebentar aja dengan api kecil. Jadi kita mau matangin telurnya. Nah, jadi kalau telurnya udah matang dia membentuk seperti ini teman-teman. Jadi dia meresap air yang tadi terkandung di dalam udang. Dan ini enak banget. Jadi udangnya ini seperti memiliki telur asli dari udangnya. Padahal ini adalah telur ayam yang kita pecahkan ke dalam udang. Kemudian kalau mau lebih enak kita bisa tambahkan cabai rawit. Ini jadi udangnya nggak pedas, tetap bisa dimakan anak-anak. Kalau kita senang pedas tinggal kita ambil aja bagian cabai rawitnya. Nah, ini kita masak sebentar aja. Nah, ini dia hasilnya, udang oseng mentega bumbu kuning. Ini aromanya harum dan rasanya dijamin enak banget. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Salam dari saya, Nada Rafiq.